Izin memperkenalkan diri, saya Sekar Timurti dari kelas 301 D3 Kepabeanan dan Cukai Alih Program. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai Undang-Undang Kepabeanan, khususnya pada pasal 74 hingga pasal 81 tentang wewenang umum kepabeanan dan juga pengawasan dan penyegelan. Secara garis besar, pasal 74 mengatur terkait wewenang bea cukai dalam mengamankan hak-hak negara dan juga penggunaan senjata api. Kemudian, pasal 75 mengatur pelaksanaan patroli laut dan juga penggunaan senjata api pada patroli laut. Pasal 76 mengatur bantuan dari instansi lain. Pasal 77 mengatur tentang penagahan. Pasal 78 mengatur tentang penyegelan. Selanjutnya, pasal 79 mengatur segel dari instansi lain. Pasal 80 mengatur kewajiban dan larangan pemilik atau yang menguasai sarana pengangkut yang telah disegel. Kemudian, pasal 81 mengatur penempatan pegawai BC pada sarana pengangkut atau tempat lain yang berisi barang yang berada di bawah pengawasan pabean. Langsung saja, agar lebih jelas, kita masuk kepada pasal 74, khususnya pada ayat 1, yang berbunyi, dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak negara, berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang. Nah, yang dimaksud dengan berwenang mengambil tindakan di sini yaitu dapat menggunakan segala upaya terhadap orang atau barang termasuk di dalamnya ada binatang untuk dipenuhinya ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Selanjutnya, pada ayat 2 berbunyi, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat bea dan cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, di sini penggunaan senjata api sangat dibatasi, mengingat besarnya bahaya bagi keselamatan dan juga keamanan. Nah, jenis dan syarat penggunaan senjata api diatur pada PP 56 tahun 96 dan juga PMK nomor 113 tahun 2017. Baik, langsung saja kita masuk ke pasal 75, khususnya pada ayat 1 yang berbunyi, pejabat bea cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau di sungai menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya. Nah, kapal patroli di sini digunakan sesuai dengan ketentuan yang memiliki maksud agar sarana pengangkut melalui jalur yang ditetapkan dan juga untuk memeriksa sarana pengangkut berupa kapal. Kemudian untuk sarana pengawasan lainnya, yaitu ada radio telekomunikasi atau radar untuk melaksanakan tugas pengawasan. Dalam pasal 2, diatur bahwa kapal patroli atau sarana lain yang digunakan oleh pejabat BC sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilengkapi dengan senjata api yang jumlah jenisnya diatur dengan peraturan pemerintah. Penggunaan senjata api di sini tentunya untuk melindungi pejabat BC maupun juga sarana pengangkut yaitu kapal patroli. Baik, kita masuk ke pasal 76. Pada ayat 1 berbunyi, dalam menjalankan tugas berdasarkan undang-undang, pejabat BC dapat meminta bantuan dari Polri, TNI, dan atau instansi lain. Kemudian pada ayat 2 berisi atas permintaan sebagaimana dimaksud Kepolisian RI, TNI, dan atau instansi lain berkewajiban untuk memenuhinya. Jadi, semua instansi apabila dimintai bantuan oleh bea cukai wajib untuk memenuhinya. Nah, kemudian di pasal 77 pada ayat 1 mengatur untuk dipenuhinya kewajiban pabean berdasarkan undang-undang ini, pejabat bea dan cukai berwenang untuk menegah barang dan atau sarana pengangkut. Yang dimaksud dengan menegah di sini adalah pelaksanaan tindakan administrasi untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut dan atau barang di atasnya. Dan juga pelaksanaan
tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, pembongkaran, dan atau pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. Kemudian pada ayat 2 berbunyi ketentuan tentang tata cara penegahan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, baik, kita masuk ke bagian pengawasan dan penyegelan. Pasal 78 berbunyi, pejabat bea cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut undang-undang ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan, atau tempat lain. Nah, ketentuan ini memiliki maksud untuk lebih menjamin pengawasan yang lebih baik demi mengamankan hak-hak negara. Selanjutnya, di pasal 79 terdiri dari 2 ayat, yang mana pada ayat 1 berbunyi, segel dan atau tanda pengaman yang digunakan oleh instansi pabean di negara lain atau pihak lain dapat diterima sebagai pengganti segel atau tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada pasal 78. Kemudian pada ayat 2 berbunyi, persyaratan dapat diterimanya segel atau tanda pengaman ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Masuk ke pasal 80, pada ayat 1 berbunyi, pemilik dan atau yang menguasai sarana pengangkut atau tempat-tempat yang dikunci, disegel, dan atau dilekati tanda pengaman oleh pejabat bea cukai, sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, wajib menjamin agar semua kunci segel atau tanda pengaman tersebut tidak rusak, lepas, atau hilang. Kemudian pada ayat 2, kunci segel atau tanda pengaman yang telah dipasang sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dan pasal 79 tidak boleh dibuka, dilepas, atau dirusak tanpa seizin pejabat bea dan cukai. Baik, selanjutnya pasal yang terakhir dalam pembahasan kita pada hari ini yaitu pasal 81. Pasal 81 terdiri dari 3 ayat yang mana ayat pertama menyebutkan bahwa di atas sarana pengangkut atau di tempat lain yang berisi barang di bawah pengawasan pabean dapat ditempatkan pejabat bea cukai. Namun, apabila di sarana pengangkut atau tempat lain tidak tersedia akomodasi pengangkut atau pengusaha yang bersangkutan, wajib memberikan bantuan yang layak. Kemudian yang terakhir, pengangkut atau pengusaha yang tidak memberikan bantuan yang layak dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Nah, baik, sekian pemaparan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.